Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali membahas mengenai hukum kepegawaian. Dari berita massa tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN meskipun sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur mengenai ASN itu sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas permasalahan-permasalahan kepegawaian yang terjadi di daerah saya. Namun sebelumnya, saya akan bahas sedikit mengenai apa sih itu ASN. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan pada instansi pemerintahan. Lalu, kedudukan ASN sendiri yang pertama adalah berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang kedua untuk melakukan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan, dan yang ketiga, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Tugas dan fungsi pegawai ASN diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua perekat dan pemersatu bangsa, dan yang ketiga adalah pelayan publik. Lalu untuk peranan ASN itu sendiri terdapat pada pasal 12 di mana di situ disebutkan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN. Dan untuk kewajiban ASN itu terdapat pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Lalu untuk prinsip profesi ASN terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Setelah itu ada peraturan yang mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, pengaturan kode etik dan kode perilaku ASN ini bertujuan sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Lalu kode etik dan kode perilaku ASN ini diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 dan juga PP nomor 42 tahun 2004. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai ASN itu sendiri. Selain itu, ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga mendapatkan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional, yaitu BKN. Dan di tingkat daerah juga terdapat BKD yang punya wewenang untuk mengatur kepegawaian dari rekrutmen hingga pensiun yang berada di kabupaten atau kota. Dengan banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai ASN dan adanya badan yang mengatur ASN baik di daerah maupun pusat, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN seperti berikut. Nah, hal tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Kabupaten Madiun. Nah, pada tahun 2018, terdapat 2 pejabat Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Madiun yang telah dinonaktifkan sebagai aparatur sipil negara. Keduanya dinonaktifkan sejak menjadi terdakwa dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tempat pembuangan akhir Kaliabu tahun anggaran 2017. Sebelumnya, sesuai aturan yang berlaku, keduanya diberhentikan sementara terhitung sejak penahanan dan sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, keduanya tetap menerima gaji sebesar 50% dari gaji pokok tanpa menerima tunjangan jabatan. Lalu, untuk pemecatan menunggu keputusan hukum dari pengadilan. Keduanya mendapatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat setelah divonis bersalah. Hal tersebut sebagaimana diatur pada pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, junto pasal 251 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, selain mendapatkan sanksi tersebut, keduanya juga harus mendapatkan hukuman sesuai keputusan hakim, yaitu selama 2 tahun penjara
dengan denda 50 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Selain itu, keduanya juga harus mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 417 juta dan keduanya divonis melanggar pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tak hanya berhenti di situ saja, kasus serupa juga terjadi kembali di tahun 2020. Terjadi tindak pidana korupsi Dexlite Excavator Proyek Control Landfill di TPA Winongo, Kota Madiun. Yang menjadi tersangka adalah 2 pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Masing-masing menjadi kabid pengelola limbah sampah yang juga menjadi kabid pengelolaan limbah sampah di DLH Kota Madiun dan yang satunya lagi sebagai koordinator lapangan TPA Winongo. Nah, dari kedua kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur mengenai ASN itu sendiri. Namun, hal tersebut belum dapat menutup kemungkinan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Dan yang lebih parahnya, dari kedua kasus tersebut terjadi pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh pegawai dari dinas yang sama pula, dan itu dalam satu daerah. Nah, dalam kedua kasus tersebut, ASN selain melanggar apa yang telah didakwakan, mereka juga sudah melanggar peranan mereka sebagai ASN, sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Selain itu, mereka juga melanggar kewajiban mereka untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ASN yang harus menunjukkan integritas dari mereka. Padahal seharusnya untuk melakukan kewajiban ASN diperlukan sikap ketaatan, kesanggupan, dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, jujur, lurus hati, tidak curang, terus terang, dan juga menunjukkan sikap semangat dalam kehidupan yang mendorong untuk bekerja keras dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan. Nah, dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh mereka, maka tujuan negara tidak tercapai dan dapat menyebabkan adanya kerugian negara.